Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini malam Al-Qadar, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Malam Laila artinya malam, Qadar artinya agung. Lailatul Uzma, Lailatul Uzma itu malam yang agung. Al-Qadar artinya agung. Agung nilai kebaikannya. Saking agungnya sehingga disebut semalam lebih mulia, lebih bernilai, lebih indah, lebih membahagiakan bagi orang yang menerima nilainya. Malam ini khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan atau 80 tahun lebih. Jadi lebih baik daripada seumur. Pada malam ini saya tidak menerangkan Lailatul Qadar dari versi fikih, tapi dari cara pemahaman ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih, bukan dari tata bahasa, tapi ini dari rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Qadar. Yang pertama, surat Al-Qadar ini surat yang berdampingan di dalam Al-Quran dengan surat Alaq. Surat Alaq, surat nomor 96.
Surat Qadar, surat nomor 97. Al-Alaq surat 96. Al-Qadar ayat surat nomor 97. Surat Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama turun sampai di situ, sampai malam ya'lam. Surat Qadar surat nomor 97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Surat Alaq surat yang pertama turun hanya 5 ayat. Surat Alaq surat turun untuk pengangkatan Muhammad, diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agung, ibu wahyu. Dan surat Qadar juga surat yang agung. Makanya ini berdampingan. Berdampingan. Siapa yang dapat nilainya Al-Qadar, keberuntungan selama hidupnya di dunia. Surat Al-Qadar satu surat tersusun dari 30 kalimat. Dari kalimat inna injallahu sampai salamun hiya kata matla'il fajr, jumlahnya ada 30 kalimat.
dan kalimat yang nomor 27, kalimat hiya. Nomor 27 dan malam ini malam 27. Setelah kalimat ya 3 kalimat. Hatta matla'il fajr. Cakep 30. Dan kalimat ya sampai 27 dia itu yang dimaksud ya Lailatul Qadar. Ya Lailatul Qadar itu. Di dalam Al-Quran kalimat yang bunyinya Lailatul Qadri hanya ada 3, tidak ada lebih dari 3, tidak kurang dari 3. Dan 3 kalimat Lailatul Qadar itu hanya dalam surat Al-Qadar. Tidak ada di dalam surat lain. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri 3. Khairum min alfi syahr. Jadi hanya ada 3. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Tiap-tiap kalimat yang bunyinya Lailatul Qadri tersusun dari 9 huruf. Oleh karena kalimatnya ada 3, maka 9 huruf 3 kali. Dan 9 huruf 3 kali itu jumlahnya 27. 27. Kalimat 27 dalam surat Al-Qadar bunyinya ya. Ya itu artinya ya Lailatul Qadar, ya Lailatul Qadar. Ya Lailatul Qadar itu 27. Tetapi ada lagi yang lebih khusus. Apa yang diturunkan pada malam itu ini gaib samar. Makanya ayatnya inna anjalnahu, sesungguhnya kami menurunkan dia, tapi tidak ada penjelasan dia siapa yang diturunkan. Ini gaib. Inna anjalnahu. Jadi
kembali dari dhamir itu tidak ada di surat itu. Cuma disebut fi Lailatul Qadar. Dan hu itu ya itu yahu inna anjalahu yang akhir hiya. Nah, oleh sebab ini masalah rahasia, maka di sini pertama selanjutnya lebih dahulu mari kita membaca surat Alaq 5 kali, kemudian surat Anjalnahu 9 kali. Dan ini nanti ada amalan khusus yang tidak tertulis dalam buku. Batas mengamalkan sampai tanggal 30 atau 2 hari. Kalau tidak bisa 3 hari. Sekarang ini sebagai mukadimah, mari membaca surat Alaq 5 kali dan surat Qadar 9 kali. Karena kalimat Lailatul Qadri hanya 9 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun tamatul ilm. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul malaikatu war-ruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hatta matla'il fajr. Inna kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hatta matla'il. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hatta. Inna anzalnahu wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul
Inna anjalnahu Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin malam ini mengamalkan satu Iqra sampai malam ya'lam. 5 kali. Terus disambung inna anjalnahu ila akhir sampai 9 kali. Iqra sampai malam ya'lam 5 kali. Inna anjalnahu sampai akhir 9 kali. Ingatlah kalimat hiya jatuh nomor 27. Sebelum itu ada kalimat salamun. Selamat menerima al-qadar. Salamun hiya. Karena hiya itu nomor 27. 22 dengan 79. Memang hurufnya hanya 9 kali 3. Diulang-ulangi boleh berapa kali asal 5, 9, 5, 9, 5, 9. Iqra 5 kali. Inna anjalnahu 9 kali. Tetapi yang paling diingat fi inna anjalnahu fi agak panjang macam inna anjalnahu fi ini agak panjang. Lailatul Qadar. Jadi fi inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Rahasia yang paling pokok di fi inna anjalnahu fi. Dua huruf fa dengan ha
fi itu fa dengan ya. Iya itu isinya 10. Huruf fa 17. Sepuluh dengan 7, 17. Fa itu 17. Itulah sebabnya saya isyaratkan ada Lailatul Qadar seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tapi ada nilai Al-Qadar yang hanya jangan bersifat nasional yang ada di Indonesia. Malam 17, malam 10, Ramadannya malam 10, masih 17. 9 dan 10. Tanggal 9 Ramadan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 10 Ramadan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana nilai luhurnya 2 malam itu. Tanggal 17 kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 18 masih berdiri Negara Kesatuan Republik. Bagaimana seandainya kita tidak mempunyai 2 nilai itu? Seandainya luput seperti tanggal itu, mencari tanggal seperti itu, tahun seperti itu, tunggu lagi 300 tahun. Jadi perjalanan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini setelah menempuh waktu 343 tahun barulah sampai jembatan emas yang dinamakan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Setelah nempuh jalan 434 tahun baru sampai tanggal 17. Kalau dihitung sejak tahun
dijajah Portugis. Jadi perjalanan kemerdekaan itu melampaui beberapa rintangan. Melalui rintangan Portugis, rintangan Spanyol, rintangan Inggris, rintangan negara Belanda yang paling lama, kemudian Jepang. Setelah itu paling besar lagi Sekutu. Coba kalau dipikir-pikir menurut akal pikir, seperti mustahil kita bisa merdeka, mustahil bisa berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai seperti itu bagaimana? Kita tidak bisa membayangkan. Bagaimana buruknya waktu dijajah. Perbandingan dan waktu merdeka. Di waktu dijajah, kekayaan Indonesia dikeruk melaut ke negara penjajahan. Bangsa Indonesia diperbudak, diperes seperti sapi perasa. Pemimpin-pemimpin kita dipenjara, yang menjara orang lain. Sebagian dibuang keluar. Ada yang dibuang ke Afrika, ada yang dipenjara di dalam pada dipenjara di dalam negerinya sendiri, yang menjara orang lain. Lesan diberangus, tidak boleh membicarakan kemerdekaan. Telinga disumpet, kehormatan diinjak-injak. Itu dalam penjajahan selama itu. Atas berkat rahmat Allah disebut merdeka. Jadi kalau sudah merdeka negara itu, jangan menyingkirkan pertolongan Allah. Seakan-akan bisa merdeka sendiri. Bergedes tak? Bisa merdeka diri. Lah, ini nilainya tidak ternilai, tidak bisa memikirkan. Loh kok saiki gampang-gampangan banyak dilupakan. Ini sayang. Padahal bunyinya dalam alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Jadi diantar selama 434 tahun, diantar oleh perjuangan dan pergerakan. Dan sekarang sudah sampai generasi penikmat, kok lupa, kok banyak dilupakan. Nah ini nguati, ini ujian berat kepada iman kita. Kalau tidak cepat-cepat taubat kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini, bisa menjadi kufur. Bisa menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kufur.
Maksudnya pendiri-pendiri negara ini supaya menjadi bangsa yang syukur, bukan bangsa yang kufur. Supaya menjadi bangsa yang ingat, bukan menjadi bangsa yang lupa. Sekarang nilai-nilai ini sudah tipis banget. Kecintaan terhadap tanah air sudah tipis banget. Saya akan terus berjuang, terus mengingatkan sampai kapanpun. Saya ingatkan. Biar banyak orang yang lupa. Tapi asal warga Thariqah Shidhiyah semua ingat. Saya terangkan. Jadi ini nilainya itu nilai qadar. Nilainya nilai qadar. Maka saya sering-sering nyebut Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia itu sebenarnya ada rahasia ini. Jadi di Indonesia ada kekuatan yang tersembunyi, tidak diduga juga, tersembunyi, yaitu kodrat ilahiyah yang tersembunyi di sini. Kalau nanti sampai meletus kodrat ilahiyah, tidak ada satupun yang bisa nanggulangi. Tidak ada. Ini yang dikhawatirkan nanti. Kalau sudah banyak lupa-lupa, wah mengkhawatirkan. Seluruh dunia sekarang ini dicoba oleh Allah Ta'ala. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya virus corona ini. Diuji. Mana negara ini, seluruh dunia yang mampu menghadapi corona, lumpuh semuanya. Termasuk Indonesia lumpuh. Padahal belum ada meripat sekian banyak tahu bentuknya, virusnya bagaimana. Loh kok takut? Nah, ini diuji. Pada kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata. Apakah manusia akan sombong terhadap cobaan Allah ini? Karena selama ini saya dengar-dengar banyak pakai istilah-istilah yang menunjukkan ketakaburan. Nanggulangi bencana. Mana yang bisa menanggulangi bencana? Kapan? Jakarta ini nanggulangi banjir saja. Yamono Yamini ya gak mampu. Nih, nanggul bencana kok ditantang. Itu istilah kleru. Istilahnya kleru. Kleru tapi gak kroso. Diterus-terus no terus. Dan ini manusia seluruh dunia ini dicoba keimanannya oleh Allah Ta'ala. Coba. Lumpuh menghadapi virus yang gaib ini, lumpuh sampai sekolah-sekolah lumpuh, perusahaan-perusahaan lumpuh, sampai ibadah haji pun terganggu, umrah pun terganggu. Ini cobaan dari Allah Ta'ala. Dicoba supaya manusia itu tobat itu kembali. Pak nanya, tobat bahasa Arab, bahasa Jawa kembali. Nah, kalau kita bangsa Indonesia kembali kepada jati diri bangsa Indonesia
Itu namanya tobat, tobat jati diri bangsa. Nah ini perlu saya ingatkan. Kembali kepada dua amalan. Iqra karo ina anjalan. Ini dua amalan yang agung. Dua amalan yang agung. Dengan amalan ini, tapi amalan ini bisa tertolak, bisa diterima oleh Allah. Tertolak kalau di dalam hati kita ada 3 sifat yang tersebut dalam hadis ini. Apapun tidak diterima. Salasun man kunna fihi fahuwa munafik. Kalau hati kita tidak lepaskan dari sifat munafik, tertolak. Amalan apa saja tertolak. Wa insoma, walaupun puasa, wa sholat, walaupun amalan sholat, wa haja, walaupun ibadah haji, wa tamar, walaupun umroh, wa qala ini muslimun, walaupun berkata saya orang muslim, semua tertolak. Ini hadis. Man idza haddasa kadzaba. Jika ngomong bicara apakah dibicara dengan lesan, apakah bicara dengan tulisan, apakah bicara dengan isyarat, apa bicara dengan hati? Kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika janji akhlafa, nyulanan, bohong, janji bohong. Wa idza tumina khana, bila diberi kepercayaan khianat. Jadi kalau bicara kadzaba karo wa'ada akhlafa, karo timina khona, 3 ini nolak segala. Dusta, bohong, janji palsu, nomor 3 khianat. Sudah kalau itu ada 3 ini, walaupun sholat, walaupun puasa Ramadan, walaupun umroh, walaupun haji, munafik. Percaya atau tidak itu terserah, tapi ini hadis Nabi. Nabi yang bersabda lebih jelek lagi. Dalam surat Ahzab diterangkan lebih jelek. Sebab jika ada 3 sifat hati ini, namanya hati yang sakit. Dan bagi hati yang sakit itu sama sekali keburukan yang tidak ada melebihi. Hati yang sakit itu. Nah, oleh sebab itu mohon kepada Allah dalam bulan Ramadan, mumpung waktu masih ada beberapa, tinggal berapa hari, mengamalkan Iqra dan mengamalkan surat Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Mohon kepada Allah, pertama mohon hati kita menjadi hati yang sehat, tidak digerogoti 3 sifat tersebut.
Itu yang menjadikan tidak kabul. Dan saya ingatkan lagi di dalam kalimat fi, inna anzalnahu fi agak lama. Di situ ngumpul rahasia di fi itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi agak panjang. Fi lailatul qadar. Kalau masalah hu, saya tidak berani menerangkan. Hu itu apa yang dimaksud? Inna anzalnahu. Saya tidak berani menerangkan. Itu larangan. Hanya berani menerangkan waktunya, tempatnya di fi. Itu berani. Fi. Huruf ya dengan huruf ha. Fi itu fa, huruf 17. Ya huruf 10. Kalau ingin waktu kita hanya semalam, besok pagi sudah habis karena matla'il fajr. Jadi fajar keluar habis waktunya. Jadi permohonan malam ini harus sebisa-bisanya malam ini mengamalkan Iqra dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya tidak saya tulis dalam buku ini. Tidak saya tulis, hanya saya terangkan berhadapan langsung dengan saya terangkan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, carilah nilai Al-Qadar yang ada di bulan Ramadan 10 akhir. Nah, 10 akhir itu ya 27, 10 akhir. Sebab bulan Ramadan ini dibagi dari 3. 10 awal 1 sampai 10. 10 tengah 11 sampai 20. 10 akhir ya 21 sampai 30 nama 10 akhir. Nah, diperintah Rasul cari di 10 akhir. Ya kalau 10 akhir ya 27. Ya iya itu tadi, iya. Jadi ini yang paling pokok, paling penting malam ini saya sampaikan itu amalan. Amalan. Waktunya karena tinggal malam ini. Tapi mengamalkan sampai tanggal 30. Tapi sampai ketinggalan malam ini sudah muspro. Jadi kalau mengamalkan
tanggal lebih dari 21, 27. Ini sia-sia saja. Kalau tidak bisa mengamalkan 1 kali, 3 kali, 9 kali, ya pokoknya diamalkan walaupun 1 kali. Misalnya malam ini mengamalkan Inna anjalnahu dan Iqra hanya 1 kali. Inna anjalnahu kita amalkan 9 kali. Iqra diamalkan hanya 5 kali menurut jumlah ayat. Tapi tidak bisa mengulangi lagi, tidak apa-apa, asal diamalkan malam ini. 9, 5, 9, 5, 9, 5. Syukur sampai 9, 5 sampai kali 7. Lebih adil sampai kali 9. Diulang-ulang sampai kali 9. Setidak-tidaknya sekali. 9, 5 selesai. Karena tidak mampu menyelesaikan. Tapi yaitu ingat-ingat fi agak panjang. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi 3 kalimat Lailatul Qadar yang ada fi-nya itu hanya 1 itu saja. Pertama, inna anjalnahu fi, hanya di situ yang ada. Mengamalkan tepat, tapi ganjelan tidak disingkirkan di hati kita. 3 itu tadi, ya tertolak. Jadi hidup sia-sia di dunia sampai akhirat, sampai kapanpun jutaan tahun sia-sia. Kalau hatinya itu sakit, fi qulubihim maradun, itu sia-sia urip. Di dunia ini sia-sia, di akhirat pun tambah sia-sia. Kalau begitu, apa yang diperoleh bagi hati yang sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, tambah sakit sampai tidak ada batas waktu berapa juta tahun, tetap sengsara. Karo itu tidak cepat-cepat dibuang di dunia ini. Kalau sampai penyakit hati yang 3 itu tidak cepat-cepat dibuang, kedisian mati sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau tidak ada kesempatan membuang, apa artinya urip kita ini? Kita gembar-gemborkan aja. Apalagi apa yang diperoleh itu apa? Kerugian tidak ada batas waktu. Kerugiannya.
Hanya terbatas itu saja yang saya berani menyampaikan masalah rahasia-rahasia. Inna anjalnahu. Hanya sampai terbatas itu saja. Tapi saya tidak berani sampai masuk arena inna anjalnahu, tidak berani. Hanya terbatas itu. Karena itu bagian tasawuf tingkat tinggi, ya tidak berani. Hanya saja di sini saya ajak baca, mohon pertolongan kepada Allah supaya ganjelan hambatan dalam hati kita ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Bunyinya begini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Maknanya astaghisu itu, ya Allah saya mohon pertolongan supaya hambatan dalam hati saya itu hilang. Dengan hilangnya itu amalan kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Rin tahisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. 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 Ya hayyu ya qayyum
birahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li kalimati musyrik. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.